Apa itu Merdeka Belajar? Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim atau Mas Menteri, memutuskan untuk menghapus sistem ujian nasional atau UN. Putusan ini menjadi awal dimulainya program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah langkah transformasi pendidikan yang disebut sebagai arah kebijakan dan strategi yang diusung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Merdeka Belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia khususnya dalam hal pendidikan. Merdeka Belajar memiliki beberapa tujuan, antara lain menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0, menggali potensi terbesar guru dan murid, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan manfaat dari Merdeka Belajar antara lain mendorong murid untuk belajar dan mengembangkan dirinya, membentuk sikap murid yang peduli terhadap lingkungan belajarnya, serta mendorong rasa percaya diri dan keterampilan murid, serta mempermudah murid beradaptasi dengan lingkungan. Berikut ini beberapa karakteristik Merdeka Belajar, antara lain pembelajaran yang digunakan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Fokus terhadap materi esensial sehingga terdapat waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan murid. Keunggulan Merdeka Belajar antara lain materi yang diajarkan lebih sederhana dan mendalam serta fokus terhadap materi esensial saja. Oleh karena itu, murid bisa belajar secara lebih mendalam, sehingga akan lebih paham. Guru lebih leluasa untuk mengajar, sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan murid. Selain itu, Merdeka Belajar juga lebih relevan dan interaktif, karena pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih aktif dan bereksplorasi isu-isu aktual. Tidak hanya itu, sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan murid. Merdeka Belajar tentu tidak digagaskan secara sembarangan dan asal-asalan. Terdapat beberapa konsep khusus yang menjadi ciri dari Merdeka Belajar, sehingga mampu menjadikan pendidikan lebih maju dari sebelumnya. Beberapa konsep tersebut antara lain asesmen kompetensi minimum. Setiap siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan literasi serta numerik yang dimilikinya. Tentunya dengan dasar penilaian yang dilihat dari kemampuan melakukan analisa serta berpikir kritis melalui kemampuan analisa kognitif. Survei karakteristik siswa. Proses penilaian yang dilakukan pemerintah tidak hanya berbasis pada tingkat kualitas pendidikan di masing-masing sekolah, tetapi juga memiliki infrastruktur dan ekosistem pendidikan di setiap sekolah. Konsep berikutnya yaitu metode penilaian yang tidak hanya berdasarkan hasil ujian nasional saja, tetapi juga memiliki hasil portofolio dan penugasan. Hal ini karena siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri dan bakat yang mereka miliki. Terakhir adalah kualitas pendidikan yang merata. Merdeka Belajar memiliki konsep yang mengedepankan keadilan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan afirmasi maupun pemberian kuota secara khusus bagi murid. Merdeka Belajar memiliki beberapa kebijakan pokok. Pertama, tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Format rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dalam Merdeka Belajar memuat 3 komponen utama, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran dan penilaian, sedangkan komponen lain dapat dikembangkan secara mandiri. Kedua, tentang peraturan penerimaan siswa baru atau PPDB sistem zonasi. Pada kesempatan ini, penerimaan siswa baru akan dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi yang diperluas, yaitu 50% melalui jalur zonasi, 15% melalui jalur afirmasi, 5% melalui jalur perpindahan orang tua, dan sisanya melalui jalur prestasi. Terkait pilihan implementasi Merdeka Belajar, Kemendikbud telah menyiapkan jalur untuk membantu tahap kesiapan setiap satuan pendidikan. 3 jalur tersebut antara lain Mandiri Belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan Merdeka Belajar. Meskipun demikian, tidak mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan tersebut. Kedua, Mandiri Berbagi. Sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajarnya. 3. Mandiri Berubah, yaitu Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan
untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan perangkat ajar yang disediakan. Merdeka Belajar dianggap sebagai kurikulum dan program yang paling aplikatif. Ini sangat cocok apabila diterapkan dalam meningkatkan pembangunan pendidikan berbasis industri 4.0. Pendidikan dengan basis industri 4.0 sepenuhnya memanfaatkan data teknologi sesuai dengan industri masa depan.